This feels amazing. This was a really important match for us. We had to win this, and we start really good with good energy in the beginning of the game, and then you see we have so much quality and so much power with the fans, and the atmosphere here in the stadium is amazing. So, what is the chemistry? Sampai terpincang-pincang, ungkapan Kelvin Verdonk bikin terharu. Terima kasih supporter Garuda. المنتخب الاندونيسي ولفرهامبتون في كرة القدم الانجليزية. هذا التدخل الاخير من جاستن والكرة اللي راحت الى ركلة ركنية. لعبة خطيرة بكل صراحة. اندونيسية في الجهة اليسرى، عرضية ممكن، الفرصة باتجاه اورات مانجوين، عرضية خطيرة، مارسيلينيو في كرة القدم الإنجليزية. هذا التدخل الأخير من جاستن والكرة اللي راحت إلى ركلة ركنية. لعبة خطيرة بكل صراحة. Media Arab Saudi sebut gol pertama timnas Indonesia tidak sah dan Justin Hubner seharusnya di kartu merah lebih cepat. Sampai terpincang-pincang, ungkapan Kelvin Verdonk bikin terharu. Terima kasih supporter Garuda. Wingback timnas Indonesia, Kelvin Verdonk tampil luar biasa dalam pertandingan timnas Indonesia melawan Arab Saudi di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Selasa, 19 November 2024. Tampil lugas dalam bertahan, Kelvin Verdonk juga ikut andil dalam gol kedua Marcelino Ferdinand yang dinobatkan sebagai Man of the Match laga tersebut. Seolah punya napas kuda, Kelvin Verdonk tampil turun naik membantu pertahanan sekaligus serangan yang didominasi oleh skema serangan balik. Saat laga memasuki extra time, Kelvin Verdonk bahkan tampak terpincang-pincang saat berlari mengadang pemain Arab Saudi. Indonesia akhirnya memetik kemenangan perdana Grup C di babak kualifikasi Piala Dunia 2026, berkat hal yang menurut Kelvin Verdonk adalah kerja keras tim secara kolektif. Terlebih, saat skuad Garuda harus bermain dengan 10 pemain saat Justin Hubner di kartu merah wasit. Pada wawancara pasca laga, Kelvin Verdonk mengatakan kunci kemenangan timnas Indonesia adalah kekompakan yang terjaga sepanjang pertandingan. Gebrakan di awal-awal pertandingan menjadi kunci timnas Indonesia mengatasi Arab Saudi, kata Kelvin Verdonk. Kami memulai pertandingan dengan baik. Atmosfernya luar biasa. Kami tahu ini adalah laga penting yang harus kami menangkan, kata Kelvin Verdonk sembari menyatakan kalau motivasi skuad Garuda berlipat di laga ini merujuk pada persaingan di klasemen. Chemistry antar pemain timnas Indonesia, kata Kelvin Verdonk, juga sangat baik. Komunikasi intensif, kata dia, dilakukan sesama pemain baik sebelum, saat, dan sesusah pertandingan. Ada saatnya kami bersenang-senang, bergurau ria, tapi saat harus serius, kami fokus, kata dia. Faktor lain dari kemenangan timnas Indonesia atas Arab Saudi adalah dukungan luar biasa dari supporter fanatik timnas Indonesia. Dukungan ini yang membuat daya juang pemain tetap tinggi meski harus jatuh bangun menahan gempuran pemain Arab Saudi. Atmosfer dari para fans luar biasa, katanya. Kemenangan timnas Indonesia atas Arab Saudi ini berimbas pada perubahan posisi klasemen Grup C kualifikasi Piala Dunia 2026. Bertanding di Stadion Gelora Bung Karno, timnas Indonesia sukses menyegel 3 poin perdananya dengan mempecundangi Arab Saudi. Timnas Indonesia selaku tuan rumah berhasil menumbangkan Arab Saudi dengan skor 2-0 berkat brace gol Marcelino Ferdinand, 32-57. Kemenangan 2 gol tanpa balas atas Arab Saudi terasa sangat berarti bagi perjalanan timnas Indonesia menggapai mimpi lolos ke Piala Dunia. Tambahan 3 poin dalam laga ini untuk sementara waktu melambungkan posisi timnas Indonesia dari juru kunci klasemen ke posisi ketiga. Dengan raihan total 6 poin dari 6 laga, timnas Indonesia menyamai perolehan poin milik Australia, Arab Saudi dan Cina. Karena ada 4 negara yang memiliki jumlah poin sama, maka selisih produktivitas gol menjadi faktor pembeda yang menentukan posisi di klasemen.
Timnas Indonesia sendiri telah mencetak 6 gol dan kebobolan 9 gol, sehingga memiliki selisih 3 gol setelah laga melawan Arab Saudi. Selisih 3 gol nyatanya tidak terlalu buruk bagi Timnas Indonesia, karena hal itu sama dengan Arab Saudi yang baru saja dikalahkan Garuda. Selisih gol milik Timnas Indonesia pun lebih baik ketimbang Cina yang saat ini berada dalam situasi pelik memiliki selisih minus 10 gol. Timnas Indonesia hanya kalah selisih gol dari Australia yang baru akan bermain melawan Bahrain pada Rabu, 20 November 2024, dini hari nanti. Australia yang mengoleksi 6 poin pun akhirnya lebih berhak menempati posisi kedua ketimbang Timnas Indonesia lantaran memiliki surplus gol lebih baik. Terlepas dari hal itu, kemenangan atas Arab Saudi benar-benar layak disyukuri mengingat ketatnya persaingan di grup C klasemen. Pada laga berikutnya, Timnas Indonesia akan bertanding melawan Australia, away, dan Bahrain, home, pada Maret 2025 mendatang. Dengan kemenangan ini, mimpi Timnas Indonesia untuk menembus Piala Dunia 2026 kembali menyala dan semakin terjaga. Posisi Timnas Indonesia di urutan ketiga pada matchday kali ini bisa bertahan jika Australia mengalahkan Bahrain nanti malam. Pada waktu yang sama, Timnas Indonesia terancam turun 1 tingkat dari posisi ketiga ke keempat jika Bahrain menang atas Australia. Sementara itu, Jepang kian mempertegas statusnya sebagai penguasa klasemen grup C setelah menghancurkan Cina dengan skor 1-3. Kemenangan 1-3 atas Cina memastikan Jepang meraih kemenangan kelimanya di ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 grup C. Tambahan 3 poin melawan Cina membuat Jepang kokoh di puncak klasemen dengan raihan 16 poin, alias unggul 10 angka dari Australia, Timnas Indonesia, Arab Saudi dan Cina yang berada di bawahnya. Jepang masih menjadi satu-satunya negara yang tidak terkalahkan di grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 baik di ronde kedua ataupun ketiga. Media Arab Saudi sebut gol pertama Timnas Indonesia tidak sah dan Justin Hubner seharusnya di kartu merah lebih cepat. Analis pertandingan untuk media Arab Saudi, Ar-Riyadiyah, sepertinya tidak terima melihat The Green Falcons kalah 0-2 dari Timnas Indonesia. Arab Saudi dibuat merana oleh Indonesia di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Selasa, 19 November 2024. Dalam laga ke-6 grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, skuad Garuda menghantam Arab Saudi 2-0 lewat penampilan yang superior. Sejak awal pertandingan, Jai Itzes dan kawan-kawan memiliki banyak peluang untuk mencetak gol. Seiring perjalanan waktu, Arab Saudi pelan-pelan bisa lebih mengontrol pertandingan dengan penguasaan bola mereka mencapai 77%. Akan tetapi, tim asuhan Hervé Renard praktis tidak menghasilkan ancaman ke gawang Indonesia yang dikawal Martin Paes. Dari 23 percobaan tembakan, hanya 3 yang tepat ke sasaran, itu pun tidak berbahaya sama sekali bagi Paes. Analis pertandingan Ar-Riyadiyah sepertinya keki berat melihat kekalahan tim nasional negara asal medianya. Sosok bernama Mohamed Kamal Resha itu langsung memberikan argumen untuk kekalahan Arab Saudi. Menurut Resha, tim yang juga punya julukan Al-Ahdar alias si hijau itu banyak dirugikan wasit. Gol pertama Timnas Indonesia disebut Resha tidak sah. Di mata sang analis, Indonesia memanfaatkan situasi serangan balik setelah bek kanan Saud Abdul Hamid dilanggar di kotak penalti. Analis asal Mesir ini heran kenapa VAR tidak melakukan intervensi pada saat itu. Gol pertama Indonesia invalid karena didahului pelanggaran yang seharusnya berbuah penalti untuk Arab Saudi. Begitu isi ulasan Resha di Ar-Riyadiyah. Bek Indonesia menarik Saud Abdul Hamid di dalam kotak penalti. VAR seharusnya melakukan intervensi untuk insiden itu. Di akhir pertandingan, Timnas Indonesia kehilangan Justin Hubner yang menerima kartu merah pada menit ke-89. Menurut Resha, Hubner seharusnya sudah diusir keluar lapangan lebih cepat. Wasit gagal dalam keputusannya dengan hanya memberikan kartu kuning kepada Hubner walaupun sudah mengambil referensi dari VAR. Dia seharusnya memberikan kartu merah kepada Hubner di menit ke-24 karena mengenai kepala pemain Saudi, Mohamed Al-Kahtani, dengan telapak sepatunya. Analisis Resha sedikit mendapatkan dukungan dari pelatih Arab Saudi, Hervé Renard.
Sang juru taktik mengakui bahwa timnas Indonesia memang tampil bagus sehingga layak menang. Akan tetapi, Renard juga menyebut ada kesalahan wasit yang merugikan timnya. Selamat untuk timnas Indonesia, mereka layak menang malam ini, kata Renard dalam jumpa pers usai pertandingan. Mereka memulai pertandingan dengan intensitas yang bagus. Jadi, kami dihukum malam ini. Kami menerima 2 serangan balik yang berbuah gol bagi Indonesia. Tetapi sebuah tendangan penalti seharusnya kami dapatkan.